ibu yang jawab. Biasanya ya tergantung kenapa kita lihat kenapa Rasulullah sebegitu sedihnya yang luar biasa. Ini pembelajaran bagi ibu-ibu. Kenapa Rasulullah betapa sedihnya yang luar biasa saat Sayyidah Khadijah meninggal. Pertama, saat Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan yang nikah dengan Rasulullah itu nikahnya beberapa kalinya, Bu? Ketiga kali, ya, nikah ketiga kali dengan Rasulullah. Namun pertama beliau masih mempunyai gelarnya At-Tahiriyah, wanita yang suci. Ini udah nikah 2 kali, nikah ketiga kali masih mendapatkan gelar At-Tahiriyah. Coba Bu, kalau di sini ada janda kaya, udah nikahnya kedua kali atau 3 kali, apa yang kita katakan? Berbeda, ya. Maka di sini Masya Allah, Sayyidah Khadijah mempunyai gelar At-Tahiriyah, wanita yang suci. Dan beliau ini adalah wanita yang begitu kaya. Tadi disebutkan sepertiga kekayaan di Mekah miliknya Sayyidah Khadijah. Kalau kita sepertiga kekayaan Cilengsi milik siapa, Bu? Perumahan ya. Ya Bu, ini kekayaannya sepertiga di Mekah miliknya Sayyidah Khadijah. Saat menikah dengan Rasulullah, hartanya habis sampai di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah memakai pakaian 80 tambalan. Ada ibu yang sekarang pakai baju 80 tambalan? Boro-boro, kemarin belum lunas aja seragamnya, sekarang udah ganti lagi. Ya Bu, kan biasanya seperti itu. Ini Sayyidah Khadijah hartanya habis. Ibu punten, kalau ibu biasanya ya kebanyakan punten, uang istri, uang suami, uang. No Pak, ternyata Bapak nggak kebagian. Makanya pantas ya. Kenapa kalau kita meninggal suami kita belum tentu sedih? Kenapa? Karena Rasulullah uang istri, uang suami. Ya Bu, hartanya sampai habis untuk apa? Di sini habis untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimatnya Allah, menegakkan agamanya Allah. Maka pantas Rasulullah betapa sedih yang luar biasa saat istrinya meninggal. Dan catatan yang paling utama, ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak ada istri yang lain. Tidak ada apa, Bu? Betul? Kenapa? Di sini saking cintanya, bahkan saking cintanya lagi, ya Rasulullah saat Sayyidah Khadijah sudah meninggal, beliau senantiasa bersedekah untuk Sayyidah Khadijah. Maka pantas kesedihan yang luar biasa. Allah mengetahui bagaimana kesedihan Rasulullah, maka Allah langsung mengundangnya dengan Isra dan Mi'raj. Makanya di sini Bu, kalau diri kita, sudahkah diri kita mendukung bagaimana suami kita dalam kerjaan, dalam menegakkan agama Allah? Di sini kita lihat contoh dari Sayyidah Khadijah. Masya Allah, beliau hartanya sampai habis untuk mendukung suaminya, tenaganya sampai luar biasanya ya beliau mendukung suaminya. Maka diri kita pun mudah-mudahan menjadi istri yang seperti Sayyidah Khadijah. Maka di sini saat Rasulullah SAW dan dimi'rajkan, dan di sana tadi langit pertama ada siapa? Lupa lagi ya. Boleh diulang. Ibu hafal langit pertama dan langit terakhir aja. Langit pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam alaihi salam yang paling bawah langitnya yang pertama? Karena perjuangan Nabi Adam alaihi salam itu perjuangannya masih ringan. Kenapa? Karena dakwahnya kepada anaknya, kepada istrinya, dakwahnya kepada anaknya dan cucunya. Dan beliau ini dakwahnya tidak begitu banyak perjuangan yang begitu berat, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dan satu-satunya nabi yang tidak bermasalah, satu-satunya orang yang tidak bermasalah dengan pertuannya. Benar nggak? Oh itu jadi bohong. Oh iya ya, kan nabi ada punya pertua gitu ya. Ya seperti itu.
Yang tadi langit yang terakhir Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam kok bisa sampai dengan langit ketujuh, langit yang terakhir, karena perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ini perjuangan yang luar biasa. Bagaimana beliau dakwah kepada orang tuanya dan bagaimana dia pencarian atas Tuhannya dan lain sebagainya. Bagaimana dia harus perjuangan ketika harus menyembelih putranya dan lain sebagainya. Betapa beratnya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika perjuangan yang berat, Allah tempatkan di langit ketujuh. Nabi yang lain tidak bisa berjumpa dengan Allah, namun di sini Rasulullah SAW berjumpa melewati langit ketujuh, melewati alam malakut sampai dengan ke Sidratul Muntaha. Berarti perjuangan Rasulullah lebih luar biasa. Maka berbahagialah kita mempunyai Nabi yang nabinya luar biasa, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi mempunyai gelar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang minimal mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tingkat di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa barusan? Nabi Musa alaihissalam. Apa gelar Nabi Musa? Dokter Andes. bukan. Gelar Nabi Musa adalah Kalamullah. Nabi yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Allahu Akbar. Ini Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang sangat melegenda di dalam sejarah para Nabi dan Rasul. Ada satu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, Ibu. Nah, ketika itu kan Nabi Musa alaihissalam sering bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ketika Allah memperlihatkan dan juga mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Tauratnya bahwa wahai Musa, katanya, di akhir zaman nanti akan ada suatu umat yang umatnya pendek-pendek, usianya pendek-pendek juga, badannya kecil-kecil, amal ibadahnya jelek-jelek, jangan. Biasa-biasa saja. Sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tapi walaupun sedikit-sedikit, kita sama nggak dengan Nabi Muhammad? Beda dikit. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad punya masalah dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Kalau kita sujudnya sedikit. Kalau Nabi Muhammad dikit-dikit mencari ilmu, dikit-dikit menyampaikan ilmu, dikit-dikit mendapatkan ilmu dari Allah. Kalau kita berarti kita hampir sama dengan Nabi Muhammad ya. Cuma bedanya dikit ya. Cuma dikitnya itu lebar banget gitu ya. Kembali Nabi Musa alaihissalam ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, di akhir zaman nanti akan ada suatu umat yang usianya pendek-pendek, amal ibadahnya biasa-biasa dan tubuhnya kecil-kecil, tapi yang biasa-biasa itu mengalahkan seluruh umat dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Umat akhir zaman itulah yang terbaik. Bu, Ibu kalau mendengar kayak gitu, bagaimana perasaan Ibu? Semangat. Betapa Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi nabinya umat tersebut. Lalu mohonlah kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabinya umat tersebut. Bagaimana kata Allah? Tidak bisa, atau wahai Musa, engkau kan sudah menjadi umatnya Bani Israel yang selain Nabi Muhammad SAW tidak bisa lintas daerah, tidak bisa lintas teritorial, tidak bisa lintas generasi, maka engkau cukup dengan menjadi umat bagi Bani umat bagi nabinya nabi bagi Bani Bani Israel ya. Kemudian Nabi Muhammad Musa alaihissalam masih juga pengen sesuatu yang lain. Kalau begitu ya Allah, bagaimana kalau aku menjadi hambanya, bagian dari umat tersebut, karena aku betapa tersengsemnya
dengan cerita bahwa umatnya yang paling baik di antara umat-umat para nabi sebelumnya. Kata Allah, tidak bisa atuh wahai Musa, engkau kan sudah menjadi nabi. Nabi itu makomnya yang tertinggi dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Maka itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa alaihi salam masih juga kesengsram, masih mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya aku tidak bisa menjadi nabi umat akhir zaman tersebut, dan aku juga tidak bisa menjadi bagian dari umat tersebut, maka pertemukan saja saya ya Allah dengan nabinya umat tersebut. Ini diijabah nggak sama Allah? Diijabahnya dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Ibu tahu nggak jarak Nabi Musa sampai Nabi Muhammad SAW? Riwayat menyatakan bahwa Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1900 tahun, dan Nabi Isa ke Nabi Musa 571 tahun. Berarti jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW kurang lebih 2471 tahun. Lama apa? Lama banget. Lama banget gitu ya. Tapi itulah yang paling dahsyat, Ibu, doa seorang hamba yang menginginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala betapa sangat lamanya. Barusan berapa tahun katanya? 2471. Ibu ada nggak doa tahun kemarin yang belum diijabah oleh Allah? Hah? Banyak. Doa 2 tahun kemarin? Wah, ibu kenapa nggak doa lagi? Doa yang kemarin aja belum diijabah Pak Ustadz katanya. Nabi Musa alaihissalam tidak. Betapa lamanya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nabi Muhammad doanya sangat istijabah ya. Sekali berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nggak doa Nabi Muhammad SAW yang ditangguhkan? Ada. Ketika Allah berkehendak untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama Nabi Muhammad berdoa supaya dikembalikan lagi kepada Masjidil Haram? Berapa? 17 bulan 3 hari. Ada nggak yang lebih dahsyat dari itu? Ada. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim pengen diberi apa? Pengen diberi keturunan yang soleh-solehah, tapi diijabahnya oleh Allah kapan? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 84 tahun. Berarti kalau seandainya Nabi Ibrahim menikah usia 24, berarti diijabahnya oleh Allah setelah melewati waktu berapa lama? 60 tahun. Ada gak yang lebih dahsyat dari itu? Ada. Doa siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam? Ingin diampuni dari kesalahannya. Memang berapa kesalahan Nabi Adam? Kesalahannya berapa? Cuma 1. Taubatnya berapa lama? Dalam riwayat meriwayatkan selama 200 tahun. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada kesalahan, maka Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah dengan satu doa, dan ini doa yang paling tua di dalam Islam. Doa apa doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana lanakun wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Subhanallah, doa itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diisip jegur kasore jeger kepeting jeger selama 200 tahun. Ibu kalau berdoa 200 tahun yang ada pegel apa ikhlas?
Lagian doanya pun tidak sampai usia kita. Namun Nabi Adam alaihissalam betapa sangat ikhlasnya dan menanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ketika Allah menurunkan satu kalimat di antaranya Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika Allah mentalkinkan satu kalimat, ada yang meriwayatkan tentang itu adalah tawasul, yang kedua adalah kalimah la ilaha illallah. Bagaimana setelah Nabi Adam alaihissalam menerima talqin dari Allah berupa kalimah la ilaha illallah, fataba alaih, maka serta merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Dan yang paling lama doa dijabah adalah doa Nabi halo, tadi diulang-ulang sama saya. Doa Nabi Musa alaihissalam yang terpaut jarak 2471 tahun. Masya Allah. Lanjut. Hadirin rahimahullah, barusan kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam itu adalah ketika Rasulullah SAW diperintahkan sholat berapa waktu? 50 waktu, 50 rakaat, 50 waktu. Dengan sarannya Nabi Musa alaihissalam, saking senangnya Nabi Musa alaihissalam yang menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak, di sana tidak bercakap-cakap dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena di sini suatu kebahagiaan, tadi doanya diijabah oleh Allah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau terus menyarankan biar sholat yang 50 waktu menjadi masih kurang sebetulnya ya. Kalau Nabi Musa itu menyarankan 5 waktu masih sedikit, masih terlalu banyak katanya buat umatmu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Tapi kata Rasulullah, wahai Musa, saya sudah tidak sanggup untuk menghadapi Allah. Kenapa? Saking malunya. Ya, di sini kepedulian Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Di sini yang kita perlu garis bawahi, ini adalah oleh Isra dan Mi'raj, yaitu sholat. Apa bu? Sholat. Saat sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu 'abdu. Pertama, amalan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Dan ketika sholatnya bagus, maka seluruh amalannya akan bagus. Tetapi apabila sholatnya tidak bagus, maka seluruh amalannya pun rusak. Ini catatan bagi kita bu. Kalau kita keluarga kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan kita ingin tenang, anak kita ingin soleh dan soleha, keluarga kita ingin berkah, maka lakukanlah dengan sholat. Kita butuhkan. Saya di sekolah, ini anak-anak ketika sholat, ya terkadang walaupun sekolah Islam, tetapi terkadang masih ada aja yang tidak sholat subuh. Bu, kira-kira sholat subuh berat atau ringan, Bu? Berat. Kenapa? Sholat sunnahnya saja, saat kita melakukan sholat sunnahnya itu, kenapa? Karena pahalanya bukan biasa-biasa, pahalanya bukan kipas angin, pahalanya bukan AC, tapi pahalanya di sana saat orang melakukan sholat fajar atau qobliyah subuh, maka dunia dan seisinya itu lebih baik. Masya Allah bu, dunia dan seisinya itu lebih baik. Allah akan limpahkan dunia dan seisinya itu ada apa-apa ya dibanding kebaikannya dengan sholat qobliyah subuh. Masya Allah, apalagi sholat subuhnya. Maka pantas untuk ibu dan bapak kita, anak-anak kita terkhusus, kalau kita mungkin sudah sepuh, insya Allah tidak bakal terlewat sholat subuh ya. Ketika punten secara logika orang kerja, ya orang kerja biasanya ada absensi, ada harus laporan, Ini kepada manusia yang paling ngasih gaji berapa sih?
ngasih gaji paling sekitar 3 juta, 5 juta, 10 juta, paling besar 20 juta, 30 juta, betul? Ibu tahu harga telinga ibu berapa? Ibu tahu harga hidung ibu berapa? Nggak tahu. Ibu cabut gigi aja udah 100.000 paling minimal. Itu nyabut gigi bukan ngomongin gigi. Betul? Betapa Allah mahalnya memberikan diri ini. Kemarin ada orang tua siswa yang berobat. Beliau sekali berobat ketika operasi itu habis 500 juta. Dua kali operasinya sampai dengan kurang lebih 1 miliar berarti. Maka masya Allah Bu, ini tubuh ini mahal Ibu. Sedangkan kita kepada manusia, kita diundang telat, kira-kira Ibu merasa bersalah nggak Bu? Kalau pada manusia, aduh takut telat, apalagi kalau mau membagian sembako. Ya Bu, apalagi kalau mau membagian sembako ya. Bu, ibu-ibu Nurul Huda nanti ada sembako ya, minyak goreng. Ibu datangnya jam berapa Bu? Ini dibagiin sembakonya jam 12. Ibu datangnya jam berapa Bu? Nah, jam 8 katanya, jam 10. Iya nggak Bu? Ibu kalau datang jam 12 kebagiannya Bu? Udah takut, berapa goreng berapa sih? Ya Bu, ini Allah akan memberikan saat orang kopiah semua dunia dan seisinya itu lewat. Sampai kencang banget suara saya. Saking semangatnya Bu. Kenapa? Di sini terkadang orang berani kerja sebelum subuh lewat. Karena padahal di sini Allah limpahkan rezeki. Mau sholatnya bagus, maka seluruh amalannya bagus. Mau isi dompetnya bagus, sholatnya dulu bagusin. Betul? Di sini sholatnya yuk kita. Sekarang punten kita kampanye kemana-mana itu berani ninggalin sholat. Nauzubillah ini ya, yuk boleh kita mau ngapain aja, jangan lupa sholat. Absensi dulu sama Allah. Ibaratnya saat kita sholat ini, apalagi sholat subuh, ya Allah saya hadir, ya Allah saya mau melakukan aktivitas, saya mau kerja, mau nyuci, mau masak, laporan dulu sama Allah. Ya Bu? Betul, laporan dulu kita sama Allah. Kenapa? Kita sudah dikasih mata, kita sudah dikasih tangan, sudah dikasih aliran darah yang sehat. Banyak di luar sana yang harus cuci darah. Ibu mau nyuci baju udah repot, apalagi nyuci darah. Betul Bu? Ya, masya Allah. Di sini diri kita saat ini laporan dulu sama Allah. Sholat subuh dulu berbagus. Ketika sholat subuhnya bagus, hasilnya langsung pasti paling bagus. Apa? Isi dompetnya masih bagus. Amin ya Allah ya Rabbal. Isi dompetnya mau ATM mau apa aja bebas itu. Ya Bu, ya Bu. Apa yang penting isi dompet, isinya apa aja ya. Di sini Allah pasti perbagus. Punten anak-anak kita terkadang nih sholat subuh saya kesiangan nih, jam berapa nih jam subuh? Sholat subuh. Kenapa? Kita sebagai orang tua wajib mengajarkan anak kita dari mulai usia 7 tahun. 7 tahun minimal, 7 tahun ini sudah wajib. Kalau kata Rasulullah, kalau sholatnya tidak dilaksanakan sudah usia 10 tahun, maka kata Rasulullah wajib pukul. Wajib apa Bu? Wajib pukul. Ibu biasanya Bu, kalau anak ibu nih, ibu anaknya susah untuk makan. Ibu biasanya, nak kamu mau makan apa sih nak? Ibu masakin deh, biar kamu makannya mau. Ibu beliin vitamin, ibu beliin makanan kesukaannya, ibu masakin dan lain sebagainya, betul? Biar apa? Biar mau makan. Ibu lebih takut anaknya nggak makan, lebih takut anaknya nggak sholat. Sholatnya ragu-ragu. Kenapa? Karena yang sering banget, nah sarapan dulu nak mau ke sekolah. Nanti ibu biasanya ketika anaknya tidur telat pun, nah nanti kesiangan sekolahnya, kesiangan sholatnya. Ya, terkadang banyaknya, nah nanti kesiangan kamu sekolahnya, cepetan tidur, ya. Terkadang sholatnya ntar dulu kita dalam kalimat itu. Kenapa? Masuk mindset anak-anak, masuk di alam bawah sadar anak. Oh ternyata sekolah lebih penting daripada sholat. Ini yang harus kita rubah sebagai ibu-ibu. Siap? Ya. Insya Allah.
Ya, karena kalau kita sholatnya tidak bagus, maka kalau dalam syair, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya bukan ada apa-apanya kalau kita nggak sholat. Allah cukup balaskan di dunia saja. Tadi orang yang banyak sedekahnya tapi nggak sholat, apakah Allah balas? Balas di dunia saja. Tapi kalau orang yang punya sholat, ibaratnya sholat itu angka 1. Ibarat angka berapa, Bu? Angka 1. Kenapa angka 1? Amaliyah angka 0, 0, 0, 0, amaliyah yang lainnya. Maka kalau tidak ada sholat, itu akan bernilai 0 semuanya. Kalau 0-nya ada 5, kira-kira bernilainya, Bu? Tidak. Nilai 0-nya 10 ada angkanya? Tidak ada angkanya, bernilai tidak? Tapi walaupun 0-nya 1 ada angka 1 di depan, maka menjadi nilainya 10. Ada 0-nya 2 di depan, ketika sebelumnya ada angka 1 jadi 100 dan seterusnya. Maka kalau amaliyah yang lain ibaratnya angka 0, ya, maka ini menjadi catatan kita. Perbagus sholat Rasulullah itu udah membawa oleh-oleh untuk kita. Masa iya sih kita tidak bahagia? Ibu, ada teman ibu yang habis jalan-jalan, ibu dibawa dikasih tasnya itu mahal. Contohnya ya, dikasih tasnya mahal. Ibu senang nggak, Bu, sama tas itu? Ibu ngaji bawa, ibu jalan-jalan bawa, ingat terus sama temannya yang ngasih tas itu tuh. Itu walaupun tas paling harganya cuma 100.000. Ini sholat, kebayang nggak, Bu, perjalanannya sepertiga malam dan jaraknya bukan yang sedikit, jaraknya yang begitu jauhnya, tetapi Rasulullah menempuh dengan sepertiga malam, dan ini oleh-olehnya untuk kita dan bisa menyelamatkan kita. Masya Allah, ya. Dikit lagi. Setelah Rasulullah SAW menerima syariat berupa sholat, Rasul merasa nikmat tidak? Nikmat. Rasul dengan penuh penghormatan nggak terhadap pemberian Allah berupa sholat? Penuh penghormatan dan penghayatan. Maka kalau dulu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj birruh wal badan, kalau kita bagi umat Nabi Muhammad SAW, bisa nggak kita Mi'raj? Bingung jawabannya, cuma 3,5 orang nih. Bisa nggak kita Isra? Bisa. Isra perjalanan dari rumah ke musola Sunan Nurul Huda, bisa nggak? Bisa. Sekali lagi. Isra ya. Jalan-jalan di Isra ya. Isra-nya ibu dari rumah ke mall, bisa nggak? Bisa. Wih, bisa sekali gitu ya. Sekarang Mi'rajnya kita kepada Allah bisa tidak? Bisa. Yang jawab 3,5 orang ini. Mi'raj kita bisa nggak? Mi'raj sholat kepada Allah? Bisa. Dengan cara apa? Sholat. As-sholatu, kata Rasulullah SAW, Mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya kaum mukmin wal mukminat. Betapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Betapa Rasulullah sangat menikmati arti dari sholat. Maka Rasul ingin umatnya semuanya bisa merasakan kasih sayang oleh Allah dari dan melalui ibadah sholat. Alhamdulillah. Yakin ibu ya, para pecinta ilmu, para pecinta majelis ta'lim, majelis zikir sangat cinta dengan sholat, insya Allah. Kenapa? Karena sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ibu lihat nih, ruangan ini banyak dindingnya, banyak tiangnya. Banyak tiangnya, saking nggak ada dindingnya, setiap ada yang lewat begini gitu. Nah, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, sama halnya dia dengan menegakkan agamanya. Kenapa?
Karena tadi yang disampaikan sabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa salat adalah hal pertama yang dihisab Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Maka idza sholahat sholahal amalu sairu amaluh, apabila salatnya baik maka direken baik, dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat sayang sekali idza fasada sairu amalu kulluh, apabila jelek salatnya, nilainya cuma dapat 5,5, maka seluruh amalnya, sekalipun haji berkali-kali, sekalipun hajinya mengalahkan Haji Burhanuddin yang penjual bubur, itu tidak akan menjadi masalah apa-apa. Tapi karena salatnya jelek, maka jelek seluruhnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibu, tadi ada satu hadis yang saya sampaikan tapi belum sampai ke ujungnya. Apa itu? Nah, ini jadi perhatian bagi kita sekalian, Ibu ya. Tadi saya mengatakan faman aqamaha faqad aqamadi. Barang siapa yang sama halnya dengan menegakkan agama. Yang kalimat terakhir yang harus kita perhatikan. Apa itu? Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu, sekalipun dalam KTP-nya beragama Islam, sekalipun dalam semua dokumen-dokumennya beragama Islam, tapi kalau sholatnya ditinggalkan, maka di hadapan Allah dan Rasul dia sama halnya dengan meruntuhkan agamanya. Maka agama apa yang kita cari kalau selain daripada Islam? Betul? Maka kalau seandainya buah tomat, buah alpukat, tapi lemes semuanya nih. Siap ya. Sotos benten yuk kicapna dengan junnya gitu kumaha ya. Siap. Buah tomat, buah alpukat. Ke pengajian mendapat berkat. Kira-kira dapat berkatnya ini semua? Dapat itu ya bakal semuanya. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jangan pernah lupa untuk berjamaah sholat. Siap? Siap melaksanakan sholat? Siap nanti berjamaah sholat? Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, sebagai penutup ya, insya Allah kita semuanya mari kita tegakkan agama kita dengan melaksanakan sholat. Hakul yakin, dengan sholat kita maka Allah akan perbaiki segalanya. Mau negara ini kuat, mau kampung ini kuat, keluarga kita kuat, anak-anak kita kuat dalam agamanya, maka laksanakanlah sholat. Kalau suami kita, kalau anak-anak kita, kalau diri kita sholatnya ditinggalkan, punten ibu biasanya senangnya diikutin sama anak atau nggak ngikutin anak kita? Nurut sama kita atau nggak nurut sama kita? Nurut. Ini kita ajarkan dulu dia nurut sama Allah dulu. Kalau dia nurut sama Allah, aku yakin sama kita lebih nurut. Kalau anaknya tidak nurut sama Allah, aturan sholat terkhusus. Namun ketika anak kita nurut sama sholat, sholatnya dijaga, hakul yakin sama kita dia bisa hormat dan bisa taat. Insya Allah. Allah saja tidak dijaga, apalagi kita manusia biasa. Ya maka insya Allah kita perkuat sholat kita, perkokoh sholat kita. Mudah-mudahan kita menjadi qad aflahal mu'minun, termasuk orang-orang mukmin yang beruntung. Siapa yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Maka kalau kita sudah sholat, tinggal tingkatkan dari kualitas kita sholat kita. Amin insya Allah. Ya hadirin rahimahumullah, karena lihat waktu dan lihat klipnya itu sudah ada kodenya gitu ya. Benten kicepna ya. Benten kicepna, jangan orang sudah bilang ya. Hadirin rahimahumullah, Neil Armstrong naik ke bulan. Nasi Padang terasa gurih. Rasanya cukup sekian dan terima kasih. Berhubung Ibu sudah mengucapkan terima kasih, ya udah dada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai lupa. Mohon maaf dari kami ya. Pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan dari kami ya. Kami bukan berarti sudah ahli, tetapi kami sama-sama mengaji bersama ibu-ibu yang sedang mencari ridho Ilahi. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkumpul dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mohon ridhonya. Terima kasih. Sekalipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun nanti oleh Bapak Ajengan di sini membacakan doa, saya ingin mohon doa pada ibu sekalian bahwa siang nanti kami sekeluarga berangkat ke Ponorogo. Kemarin pun dari putri kami yang di Banten saya jemput untuk berangkat ke Ponorogo. Ada apa di Ponorogo? Karena kiainya putra saya menelpon bahwa nanti akan wisuda putra kami yang pertama Zaki Muhammad Zaki Abdul Karim sudah alhamdulillah khatam 30 juz. Alhamdulillah ya, itu kebahagiaan bagi kami sekalian. Tidak diberikan apa-apa pun, cukup dengan memberikan mahkota kepada kami berdoa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya terberkahi dengan adanya Isra wal Mi'raj ini, dan juga putra-putri kita semuanya menjadi soleh-solehah, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pendakwah Islam, menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.